Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bersama saya Medina Zakiah, atau yang biasa dipanggil Mei atau Medina, dalam ngobrol dadakan ke-11. Gak nyangka ya, udah 11 kali guys. Kali ini ngebahas tentang terkait dengan tulisan, yaitu judulnya bergerak melalui tulisan. Nanti narasumbernya insya Allah yaitu Mas Lufti Avianto. Itu kita tunggu dulu ya, ini kan baru jam 8:01, masih 4 menit lagi. Kita invite dulu deh Mas Luftinya. Masih jam 8:02, 3 menit lagi. Oh iya, kalau mau ngelihat rekaman tentang ngobrol dadakan ataupun ngobrol yuk, itu bisa lihat ya di IGTV. Ada juga sebagai 2 sesi di YouTube. Mungkin yang lain nanti saya coba cicil biar diupload di YouTube juga. Sama di podcast juga ada 1 gitu. Ya, udah datang Mas Lufti, bentar ya, di invite dulu. Kok belum muncul jadi ini ya? Jadi narsum. Kok nggak muncul? Udah di invite padahal. Oh, ini harus dipencet lagi. Oke. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah berapa lama ya? Lulus Sebulan ada ya? 2015 ya? Atau 14? 2014. Setelah lama tidak Gua melihat. 2014. Oh iya, aku yang 2015. Maaf. Iya, setelah lama tidak melihat Lufti, akhirnya hari ini ngelihat. Ya, masih 2 menit lagi sih. Tadi udah disoundingin awalnya. Ini lagi di mana? Rumah. Oh, emang ada ini ya? Udah dipersiapkan untuk kayak green screen gitu di belakang? Enggak, ini mau cat kamar aja hijau. Oh, kirain karena emang kadang-kadang ada yang udah nyediain pojok untuk live-livean gitu. Nah, Enggak. nggak. Ada Kang Adin Standi. Wis. Wah, ini banyak fansnya Lufti nih. Enggak, ini malah justru senior-senior ya, Waduh. penulis-penulis senior ya yang punya pengalaman lebih banyak gitu kan. Kadang kita juga harus belajar dari mereka ya. Ini Kang Adin Lufti gimana? udah sering IGA live ya? Atau baru pertama kali? Enggak pertama juga sih, beberapa kali sih. Ini mungkin Oke. kali ke-3 atau 4 gitu ya. Kita Oh iya, tuh Mai. Jadi kita juga apa? punya rencana ini, live ya sama teman-teman. Jadi gue sendiri punya rencana program yang akan mulai jalan minggu depan. Itu ngobrol namanya ngobrol bareng gitu. Jadi sama Banyak. teman-teman kantor dulu gitu. Jadi ada 1 penulis dan 2 desainer yang kita mau ya ngobrol-ngobrol aja gitu. Mudah-mudahan berfaedah. Sebenarnya biar silaturahmi sih niatnya. Karena Yap. dulu kita pernah sekantor terus suka ngobrol macem-macem gitu ya, tapi kadang-kadang banyak bikin mikir juga, filsafat, tapi kadang ya ngobrol apa sih istilahnya ya, ngobrol ngalor ngidul gitu, tapi ternyata ada manfaatnya gitu. Nah, kita mau bikin live IG gini juga nih, Bagus. terinspirasi dari ngobrol dadakan. Ini sebenarnya jujur-jujuran ya, waktu pertama kali itu nggak sengaja ngajak, pertama kali itu yang event Google Guides itu,
Ya dadakan, emang dadakan. Sekalian sebenarnya aku sih latihan ini public speaking. Aku kan tahu sendiri ngomongnya ribet. Malu ya. Ya udah, terus akhirnya entah gimana diterusin, ya ya udah, tujuannya sih buat knowledge sharing aja. Habis kan komunitas forum belajar kreatifku itu ya lumayan agak udah lama vakum, jadi biar jaga semangatnya ya minimal sharing-sharing. Awalnya tuh niatnya cuma sebulan sekali, tapi kadang-kadang ada ngikutin narasumbernya kayak ini kan Lufti bisanya hari ini, ya udah gitu. Iya, iya. Oke deh, ini udah jam 8.06, kita mulai aja kali ya. Ya, Boleh, Mas. oke. Ya, teman-teman, terima kasih yang udah pada hadir. Kali ini narasumbernya bernama Mas Lufti Avianto, tadi seperti yang udah dijelaskan ya di awal. Nah, ini untuk kamu-kamu yang suka nulis nih, bisa nanya-nanya ntar ke Mas Lufti. Beliau ini founder Books for Care. Nah, nanti dijelasin dikit apa itu Books for Care sama Mas Lufti. Nah, itu aja mungkin ya pendahuluannya. Kita mulai aja. Oke. Sekarang aktivitasnya apa nih, Mas Lufti? Aktivitas sekarang kerja biasa rutin ya Senin sampai Jumat. Tapi di luar 2 jam kerja itu saya sama teman-teman menggerakkan Books for Care ya sebagai sebuah entah bisa disebut komunitas atau gerakan ya, karena kami sendiri belum mendefinisikan Books for Care sebagai sebagai komunitas. Tapi yang jelas adalah kami punya niat yang sama, berkumpul untuk menggerakkan literasi di Indonesia. Misi utamanya dari Books for Care itu sebenarnya cuma satu, mengajak orang berani menulis dan menerbitkan buku. Itu aja titik. Apakah bukunya itu kemudian bisa diterima oleh masyarakat? Itu perkara yang kedua. Jadi yang pertama dulu, masalah banyak orang itu malu kalau nulis terus tulisannya dibaca orang, atau nggak berani diterbitkan gitu loh. Makanya kita juga memanfaatkan sebetulnya ini ya, teknologi cetak yang sudah jauh berkembang. Orang sekarang bikin buku nggak perlu lagi dicetak ribuan gitu. Dia bisa modelnya print on demand. Lewat digital printing, banyak penerbit-penerbit yang menawarkan jasa itu. Nah, kita memanfaatkan itu yang pertama. Kedua, kita memanfaatkan nulis keroyokan, ya, nulis bareng. Kan lagi jadi ngetren banyak komunitas menulis. Ya, terus kemudian itu jadi satu semangat baru gitu untuk orang yang masih awam untuk belajar menulis. Kan ada rasa kebanggaan ya. Kita menumbuhkan kebanggaan itu dulu, bahwa nggak semua orang loh berani untuk nulis. Kemudian yang kedua, nggak semua orang loh bisa menulis. Yang ketiga, nggak semua orang loh tulisannya berani dibaca oleh orang lain. Gitu. Nah, itu semangat-semangat itu yang mau kita dorong. Ketika nanti dia sudah berani, pede, bisa menulis itu juga kadang butuh stamina ya. Nulis satu buku sendiri nggak bisa, ya udah nulis bareng. Nulis bareng sudah bisa, kemudian dia nulis sendiri. Jadi kayak lari ya. Ada lari yang maraton, ada lari yang jarak pendek gitu. Nah, kita kalau belum bisa jarak maraton, karena napas kita dan keterampilan kita belum memadai, kita bisa pakai jarak estafet tadi, jarak-jarak pendek. Jadi, bareng-bareng kemudian menyelesaikan satu tantangan atau satu program menulis bareng tadi. Kira-kira gitu, Mai. Jadi, di luar kesibukan kerja, ngebangun itu sama teman-teman Books for Care sebenarnya dari tahun 2015-an ya inisiasinya. Kebanyakan dulu kita ngisi kelas offline, ngisi kelas-kelas kecil gitu, ngasih pelatihan gratis gitu. Cuman sejak 2017-an kan ada tren tadi tuh, bikin keroyokan terus. Betul, terus kemudian lewat lebih banyak di media sosial, baru kita masuk tuh 2017-an. Makanya termasuk yang dari 2017-an ya, termasuk program kemarin ya, Ramadan Writing Challenge. Itu pertama kali setelah bertahun-tahun tidak nulis. Gara-gara Luftin. Ya, kita mainnya di online aja, terus Instagram, broadcast message gitu ya. Dan alhamdulillah
dari hasil satu program alumni ke program-program yang lain, kita menemukan juga punya teman-teman yang punya visi yang sama. Ketika sudah visinya sama, niatnya sama, baru kita mulai rangkul mereka untuk menjadi agen-agen penggeraknya gitu. Jadi saya yakin dan teman-teman awal-awal Bookshorker ini berjalan, kita yakin kita nggak bisa jalan sendiri nih, karena ini sosial murni gitu. Butuh orang yang punya visi yang misi dan yang sama gitu. Nggak bisa kita jalanin ini sendiri gitu. Dan alhamdulillahnya kan turning point-nya Bookshorker itu pas tahun lalu ya, ketika kita bikin pas banget bareng dengan pandemi ya. Kita nggak memprediksi bakal ada pandemi. Kita waktu itu pengen bikin Writing for Healing. Kayaknya orang-orang butuh deh penyaluran itu, karena inspirasi kami kan dari B.J. Habibie ya, Bapak Presiden kita yang ketiga. Beliau sembuh dengan menulis, bisa berdamai dengan kesedihannya dengan menulis. Kalau baca buku Ainun Habibie itu kisahnya kayak gitu. Jadi Pak Habibie itu ketika ditinggal Ibu Ainun, pilihannya 3, dirawat di rumah sakit jiwa, dirawat di rumah dengan pengobatan, atau menulis. Nah, beliau memilih yang ketiga, dia menulis dan akhirnya bisa bangkit dari keterpurukan gitu. Makanya kita terinspirasi dari situ, kayaknya orang butuh deh. Nah, kebetulan ketika program itu mau jalan awal pandemi ini, jadi WFH, orang dikarantina di rumah gitu kan, ya juga stres gitu. Dengan program Writing for Healing, alhamdulillah programnya meledak ya, diikuti 20-an kota di seluruh Indonesia gitu. Waktu itu programnya sampai 89-an orang yang ikut, dan alhamdulillah menghasilkan 2 buku waktu itu. Dan akhirnya kita jadi rutin, karena para alumni suka nanya, apalagi nih proyek setelah ini, apalagi proyek setelah ini gitu. Dan kadang-kadang ketika kami lagi nanti dulu mau menyelesaikan buku yang ini dulu, teman-teman banyak yang nggak sabar kan, akhirnya bikin proyek sendiri mandiri yang kemudian kita supervisi gitu. Jadi alhamdulillah tahun lalu 3-4 buku kita produksi, sekarang belum berhenti bernapas ya, kita udah mulai lagi dengan lockdown writing challenge gitu. Jadi aku ketiduran kemarin. Tiba-tiba pas ngeliat, ya bener kan, udah pas besoknya ya udah didiskualifikasi, ketiduran nggak masuk. Beneran itu ketiduran waktu itu, aduh, mikir malam baru ngerjain. Nah, udah gugur. Deadliner soalnya ya, deadliner. Bukan gugur karena emang waktu itu kemarin lagi kecapean kali, itu ketiduran pagi-pagi baru ya udah nggak apa-apa. Seru tuh ngeliat ininya, semangatnya teman-teman. Ya, itu juga yang kadang-kadang jadi energi buat kita di pengelola gitu ya. Kita nyebutnya baru pengelola. Pengelola program juga, dan kita sifatnya terbuka dan sukarela. Siapa nih yang bisa supervisi program? Kebetulan saya bulan ini lagi ada 2 program, membuat kelas menulis memoir, dan juga ikut kelas menulis cerpen bersama Leila Khudori. Jadi saya kayaknya bulan ini nggak bisa nih, sampai bulan depan karena programnya 1 bulan. Jadi teman-teman yang siap mengangoni gitu ya, berinisiatif menjalankan program itu. Alhamdulillah lancar sampai hari ke-3 ini, lockdown writing challenge-nya gitu kan, sehingga bisa teman-teman semua baca di kinaraya.com. Nah, kinaraya.com ini sebenarnya juga nggak lepas dari Bookshorker, Mai. Jadi tahun lalu itu ketika kami bikin Writing for Healing, alumninya itu menggagas media ini gitu. Yuk kita bikin yuk, disambut. Kinaraya.com itu lahir 16 Juni 2020 setelah program WFH itu selesai. Jadi ketika ini bikin, ini arahnya mau kemana ya gitu ya. Akhirnya menjadi medium teman-teman dari Bookshorker gitu. Jadi berarti ketika itu kadang-kadang gini, banyak tantangan menulis yang kita bikin nih, nggak semua naskah kan bisa dijadikan buku, nggak bisa masuk ke buku gitu. Jadi selama ini masih mengendap di komputer kami aja. Akhirnya ya kita sudah ada wadahnya, jadi kita masukkan ke itu. Ini ada salah satu pendiri ya, ada Ica. Iya. Kira-kira gitu, Ca. Mengangoni apa ya, mensupervisi ya bahasa ininya, melakukan supervisi. Tapi enak kayaknya bahasa tutur mengangoni itu ya. Kira-kira gitu, Mai.
Oke, iya sebenarnya ini mungkin ntar kita bahas lagi tentang ini ya Books for Care sama Kina Raya. Pengen tahu juga tuh tentang Kina Raya. Tapi sebelumnya pengen eh explore dulu tentang Lufty. Nah, pertama kali dulu suka nulis sejak kapan dan kenapa? Sejak nulis suka sejak kapan ya? SMP kayaknya ya. SMP tuh kalau sama pelajaran bahasa Indonesia itu seneng aja, nyaman. Karena PR-nya gampang. Bikin puisi, bikin cerpen, suruh cerita ya hasil dari liburan gitu. Hmm. Nggak suka aja dengan hitung-hitungan gitu ya, PR matematika kayak gitu nggak terlalu suka. Jadi emang bakat dan minatnya kayaknya dari SMP. Dan pas SMA itu sudah pingin kuliah, ketahuan di jurnalistik, makanya Memang sesuai. kuliah di jurusan jurnalistik. Terus kemudian ya alhamdulillah sejak awal kerja apa namanya di dunia tulis menulis, jadinya nggak pernah ngerasa kerja, Mai. Oh, Eh, udah sesuai hobi Beberapa dari tempat ya akhirnya gitu. pekerjaannya adalah Ya, hobinya. sesuai hobi. Itu kalau Betul. misalnya pertama kali bikin buku kapan tuh? 2009. Waktu itu kerja di penerbit, Hmm. ditantang ya sebenarnya. Waktu itu ditanya, kamu apa yang bisa jadi waktu itu ngelamar ke penerbit, ditanya apa Hmm. kelebihan kamu. Teman-teman yang jawab saya bisa menulis, ditanya sudah berapa buku yang ditulis, belum ada, Hmm. akhirnya nggak diterima. Nah, waktu itu saya menjawab, saya bisa menulis tapi belum menghasilkan buku, tapi saya nanti setelah ini akan menulis buku gitu. Dan akhirnya ada kesempatan waktu itu tawaran menulis buku anak. Dari situ akhirnya kesenengan gitu ya. Oh, ternyata asik juga nulis buku. Walaupun waktu itu sudah lulusan jurnalistik dan suka nulis, tapi belum pernah kepikir untuk berani nulis buku, Hmm. menerbitkan buku, belum berani. Kan agak memalukan ya sebenarnya. Kita tahu teori tentang nulis apapun ya, penulisan jurnalistik, tapi nggak berani menerbitkan buku. Akhirnya waktu itu ada kesempatan tawaran nulis buku, dipaksa untuk bisa menyelesaikan naskah itu, dan sudah komitmen kan. Akhirnya selesai waktu itu tiga buku ya, permintaan penerbit, alhamdulillah selesai. Lalu abis itu permintaan itu jadi makin sering karena ada Hmm. temen yang namanya kerja di penerbit dan mempercayakan permintaan buku itu ke saya gitu. Akhirnya dari situ kita mengajukan banyak judul dan diterima belasan buku, tapi nggak bisa kita selesaikan sendiri kan. Baru di situ ajak teman-teman yang lain, bagi-bagi proyek lah istilahnya ya. Hmm. Yang kita lihat bisa menulis, kita ajak gitu. Dari situ 2009 sampai 2012-an juga masih, pas kita kuliah itu udah masih ngerjain itu, Mai. Jadi Hmm. bukan sampingan, pekerjaan utama malah itu memenuhi permintaan penerbit gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya ada inisiatif kayak bikin-bikin gerakan atau komunitas baru 2015 atau 2014 atau 15 tadi atau sebelum-sebelumnya udah pernah tapi dalam bentuk yang lain kayak Books for Care. Hah? Gimana? Halo? Putus-putus. Oh, putus-putus. Ya, apa namanya, kalau muncul inisiasi kayak bikin gerakan atau komunitas, baru pertama kali di Books for Care itu atau udah pernah sebelumnya? Sebelum nama Books for Care itu namanya 1000 Penulis. Jadi sama Ica juga Hmm. nih ada di sini orangnya. Waktu itu udah bareng banyak proyek lah sama Ica. Nulis buku untuk penerbit gitu kan. Terus kita bilang, Cak, kita bikin program yuk 1000 penulis, menghasilkan 1000 penulis gitu niatnya. Ya kita bikin pelatihan gratis, ngisi pelatihan nggak dibayar gitu. Cuman kok sporadis gitu. Hmm. Baru Books for Care itulah kemudian bentuknya lebih kelihatan, strateginya lebih jelas gitu, dan apa namanya arahnya lebih jelas gitu. Dan alhamdulillah makin kesini polanya makin kebentuk karena kami nggak kerja sendirian atau berdua, tapi banyak alumni program yang kompeten dan punya visi misi yang sama, akhirnya juga ikut menggerakkan gitu ya. Saya bisa sebutlah di grup itu namanya ada Mbak Tiko, ada Mbak Denik, ada
Mbak Lisvi, ada siapa lagi ya lupa, Mbak Nia. Jadi ini kan perempuan nih memang nih, jadi laki-lakinya nih sedikit ya kalau dalam tulis menulis ya. Saya nggak tahu kenapa. Beberapa program yang kita bikin juga laki-lakinya ya sekitar 20-30% aja. Kebanyakan perempuan memang. Dari buku-buku yang udah pernah ditulis sama Lufty, ada nggak buku yang berkesan atau apa ya berkesan atau kayak apa namanya paling disukai lah gitu? Ada 2019 saya nulis fiksi untuk pertama kalinya. Jadi saya anak jurnalistik, pesanan buku menulis dari awal adalah buku non fiksi. Terus kemudian 2019 saya ikut pelatihan workshop ya dari Backcraft, itu dengan seleksi dari 500 orang kepilih 50, saya diantaranya. Kita dipaksa nulis bikin konsep buku sampai bukunya jadi. Dibuatkan grupnya memang. Namanya ya. Sekitar 6 orang. Aku ingetnya covernya yang ada biru-birunya tapi namanya lupa. Ya, Apa namanya? Ya, ada biru-biru merah-merahnya itu. Ingetnya ya covernya Pak Lukis. Itu apa ya? Itu berkesan karena satu, nulis bukunya itu singkat banget waktunya, kurang dari 1 bulan. Lalu itu harus sudah jadi buku, harus sudah jadi promonya, harus sudah jadi teaser videonya segala macam. Jadi kita mempersiapkan buku berkonsep siap jual, entrepreneur gitu. Jadi penulis sekaligus penjual. Kita bikin ceritanya bareng-bareng. Ceritanya kan juga harus matching ya antara cerita satu dengan cerita lainnya. Kebetulan memang bukunya antologi, ditulis oleh 6 orang, ada 7 cerita. Jadi ceritanya nggak boleh nggak logis kan, karena nulisnya bareng-bareng. Walaupun kita bertanggung jawab terhadap satu cerita, tapi karena cerita itu berkelindan ya, saling kait mengait, kita harus selalu ngobrol gitu, harus ada benang merah ya. Tahu, harus ada benang merahnya, harus harus kawin gitu ceritanya. Dapat kliknya lah istilahnya. Kita bikin, harus kita bikin dari konsep covernya, kita bikin konsep penjualan dan segala macam. Alhamdulillah itu kita sampai cetak ulang 3 kali, tapi kemudian kita punya kesibukan masing-masing, padahal kita sudah punya rencana untuk bikin season 2-nya gitu ya. Tapi belum karena kesibukan masing-masing. Nah itu sangat berkesan karena pertama itu saya nulis fiksi dan belajar dengan teman-teman yang sudah lebih dulu, dan akhirnya ketagihan. Dan sekarang saya lagi nulis kumpulan cerpen sendiri, lelaki yang mencari jalan pulang. Nah ini temanya klik banget dengan kelasnya Lila Khudori ini yang mau saya ikuti bulan ini gitu. Jadi saya mau belajar dari orang-orang yang hebat, dan kebetulan Lila Khudori itu juga karya-karyanya saya juga sangat kagum gitu. Ketika dia buka kelas, saya langsung ikut. Jadi mudah-mudahan sih tahun ini bisa selesai ya kumpulan cerpen buku solo saya itu juga gitu. Percaya ini nggak writer block? Ya pasti ada. Nah, itu gimana tuh? Nah, pasti kalau sharing-sharing kebanyakan yang peserta yang nanya pasti gimana cara ngatasin writer block? Nah, kalau menurut Lufty gimana? Itu di mana aku sering ikut sering itu yang paling sering ditanya. Oh iya, bentar interupsi. Teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan ya, ntar ketik di kolom chat. Ya, silakan lanjutkan. Writer's block ya sebenarnya kan soal komitmen aja ya. Kalau saya sih karena sudah mau selesai naskah yang saya tulis, terus kemudian saya ada jeda yang agak panjang karena kemarin habis COVID ya. Saya lagi ngumpulin cerita. Jadi saya percaya bukan karena mood, tapi saya lebih percaya kepada ide yang saya punya ada atau enggak. Kalau ada cerita tapi saya nggak mood, saya akan tetap tulis gitu. Karena saya punya komitmen untuk menyelesaikan naskah. Yang repot kalau nggak punya ide. Gitu. Jadi ketika saya nulis cerita misalnya untuk kumpulan cerita saya, untuk kumpulan fiksi pendek itu, saya harus cari cerita yang memang gue banget gitu. Saya nggak mau cerita yang bukan gue nih gitu, misal dari sisi tema maupun dari sisi penceritaan.
ketika itu udah dapat, mau malam pun dikerjain gitu, nggak boleh, karena ketika dia ide itu ada, nggak ditangkap, dia bisa kabur gitu ya. Kayak binatang aja, kalau nggak dikandangin, nggak dirawat, dia bisa kabur. Bagaimana mengatasi writer's block? Setiap orang harus bisa mengenali diri dia sendiri dulu. Dia lelah kenapa? Karena terlalu banyak menulis, maka terapinya coba alihkan pekerjaan selain menulis hingga moodnya bisa balik lagi. Atau dia memang lelah secara fisik, ya makanya istirahat. Jadi kita harus tahu betul diri kita dulu, writer's block-nya kenapa gitu. Dan jangan terlalu percaya itu kutukan penulis yang nggak bisa disembuhkan gitu. Hanya dengan waktu, hanya dengan mood yang atau dengan wangsit, ya jangan, dia harus dicari. Bahkan ide aja harus dicari. Dengan banyak baca, dengan banyak ngobrol, dengan banyak mencatat. Gitu. Kalau nggak begitu, kita nggak akan punya habit sebagai penulis yang baik. Gitu. Bahkan saya belajar dari A.S. Laksana. Dia punya habit yang sangat baik, yaitu menyalin cerita atau buku-buku yang dia anggap sangat baik. Dan tradisi itu ternyata memang sudah dilakukan oleh tradisi ulama-ulama dalam Islam gitu. Menyalin cerita jadi mencatat itu atau menyalin kembali resume. Itu punya, bukan resume, menyalin. Nyalin beneran nyalin? Oh. Ya. Itu punya pengaruh. Jadi teman-teman yang ada di sini coba ya. Misalnya nggak usah satu buku novel ya. Satu cerita pendek aja yang kalian suka, tulis ulang aja. Nah, itu ternyata saya pernah lakukan waktu awal-awal saya belajar menulis semester 1, 2 di bangku kuliah ilmu jurnalistik tanpa saya sadari. Jadi saya pernah punya kebiasaan dulu membaca majalah. Dulu saya suka baca, ada majalah Islam, saya lupa, yang sifatnya renungan, reflektif gitu. Apa ya? Ica mungkin inget nggak ya? Atau teman-teman ada yang inget nggak majalah Islam? Bukan Umi, bukan Hidayah, apalagi? Tarbawi. Tarbawi. Ya, Tarbawi. Saya dulu suka baca Tarbawi dan yang paling suka dulu Tarbawi memang. Jadi laporan utama dia itu selalu reflektif dan dalam gitu ya. Nah itu saya secara tidak langsung saya nulis ulang ataupun menulis menyalin gitu. Ternyata kesini-sininya orang suka baca, kayaknya gue pernah baca deh ini gaya gini di mana ya gitu. Tarbawi, iya bener gitu. Jadi ada yang bilang begitu. Itu nggak apa-apa, sah-sah aja ketika kita menyukai satu karya gitu ya. Lalu kita pingin contek gayanya, nggak apa-apa gitu. Itu malah salah satu cara agar kita punya kemampuan menulis yang baik. Gitu. Ya, Cak, bener Tarbawi tadi udah diinin. Oke. Terus balik nih ke Kinaraya bentar. Itu Kinaraya itu sebenarnya sebagai wadah weblog atau diarahkan jadi penerbit gimana sih? Atau gimana tuh? Awal mulanya. Tebak juga nih, Cak. Kinaraya. Ya, ini spoiler ya berarti ya. Waduh, ini pertanyaannya nih ini ya, menjurus kepada masa depan Kinaraya sebenarnya. Ya, emang nggak ngelihat, coba kalau ngelihat rekaman yang ngobrol dadakan, emang ntar dari masa lalu ke masa depan. Kayak ini masih tengah-tengah pertanyaannya. Ya, jadi gini, Kinaraya itu ketika dihadirkan memang untuk menjadi tujuannya salah satunya adalah medium komunitas gitu ya. Atau siapapun teman-teman yang bisa menulis, yang ingin menulis dan ingin karyanya dibaca oleh banyak orang. Tapi kemudian kan kita berpikir gitu, bagaimana menghidupkan gerakan sosial kalau tidak dengan uang. Selama ini kami masih pakai kantong pribadi-pribadi, tapi mau sampai kapan itu dilakukan? Kalau misalnya teman-teman 5 orang, 10 orang kemudian terus saweran gitu ya, dia tidak punya penopang bisnis yang lebih baik gitu ya, maka akan kesulitan juga gitu. Walaupun kami juga percaya bahwa kerelawanan Indonesia itu tetap ada, tapi paling tidak harus ada yang modalin secara bisnis gitu ya. Nah, Kinaraya memang diarahkan nantinya akan menjadi bisnis, jadi medium teman-teman yang lebih profesional.
Artinya siapapun yang karyanya diterbitkan, dia harus mendapatkan honor yang memadai misalnya. Atau dari sisi bisnis lainnya, ya salah satunya spoilernya arahnya ke penerbit, arahnya ke Aku cuma kelas nebak loh, menulis online, ngeliat aja nih. arahnya ke lain-lain gitu. Jadi kami sedang menyiapkan konsep-konsep itu, bahkan secara spontan, kita tuh idenya spontan aja kadang. Bikin ini yuk, karena kami lagi ada klien, lagi ada klien. Ada klien yang tiba-tiba muncul gitu yang minta apa namanya, minta jasa pracetak, jasa layanan editing, cover sampai terbit. Kami layani dan kami tahu arah ini bisa menjadi bisnis yang lebih baik. Artinya teman-teman yang bergeliat kerelawanan itu mungkin bisa kami berikan insentif gitu ya. Ketika ada proyek-proyek yang kita akan bagi ke teman-teman. Lalu ada juga permintaan mengisi pelatihan seperti itu, tawaran itu kemudian datang gitu ya. Dan kalau pakai nama Books for Care, ini tidak bisa, kita harus pisahkan antara murni yang sosial dengan yang bisnis. Kita harus pisahkan benderanya gitu ya. Nah, jadi yang bisnis kita akan pakai Kinaraya, kemudian yang murni sosial ya Books for Care. Makanya Books for Care dalam setiap program yang kita bikin nggak pernah ada bayar apapun. Bahkan ya, kita pernah bikin tahun lalu itu Writing for Healing melibatkan 13 mentor. Waduh, ya belum ikutan. Iya, ada tiga narasumber di WA group. Jadi kita juga kasih materi. Itu nggak dibayar sama sekali. Gitu. Bahkan desainer buku yang dipakai oleh Books for Care, kita nggak pernah bayar. Dan alhamdulillah banyak teman-teman yang suka gitu dengan covernya, karena kan gini, kelemahan penerbit yang kami pakai gitu kan untuk mencetak buku-buku Books for Care, kami biasanya nggak suka dengan cover-covernya, dengan style covernya gitu. Jadi kami percayakan ke desainer yang kami percaya dan memang mereka mau membantu kami sendiri gitu. Dan bagaimana konsep-konsep buku Books for Care nantikan di live IG saya besok, minggu depan. Mulai jadi saya mau ngobrol sama minggu depan. Iya, minggu depan itu kita bikin program itu tadi ngobrol bareng dengan 2 desainer tadi gitu ya. Awalannya kita akan mengupas cover Books for Care itu apa sih konsepnya segala macam dan kenapa mereka mau dibayar mau nggak dibayar gitu loh. Saya pengen tanya juga ke mereka gitu. Apakah mereka karena nggak enak sama saya gitu kan? Sehingga mereka mau bantu atau apa sebenarnya nih, ini saya mau kulik besok ya di program itu gitu. Jadi paling saya bayarnya karena teman gitu ya, traktir aja bubur kacang hijau. Interupsi bentar ya, ini ada pertanyaan nih, apa nih? Jadi pelayanan pracetak untuk buku, nah tuh, ntar kontak Japri aja atau gimana tuh? Iya, untuk itu Pak bisa kita bicarakan. Karena biasanya kami menyesuaikan dengan kemampuan narasumber, dengan kemampuan penulis. Yang jelas gini, layanan yang diberikan Kinaraya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya kami menolak cara-cara memperlakukan buku dengan seenaknya gitu ya. Jadi nggak usah yang berbayar ya, yang gratisan aja di Books for Care kan tahu sendiri prosesnya. Cover kita bikin, kita minta bantuan temen gitu kan ya, yang kita tahu seleranya dan kemampuan desainnya bagus. Kemudian naskahnya kita pilih, kita edit, kita perlakukan dengan dengan sungguh-sungguh gitu. Walaupun itu buku antologi, walaupun itu buku dari tantangan menulis, kami nggak asal terbitin semuanya diterbitkan, enggak. Di Books for Care itu semua naskah dipilah. Tidak semuanya bisa masuk buku gitu. Makanya saya menolak cara-cara menulis bareng yang semua semua naskah itu pasti diterbitkan. Kalau kami enggak. Kami lihat dulu, kalau naskah ini tidak layak, buat apa dibukukan? Orang yang beli akan merasa ya kok baca buku yang kayak begini gitu. Di situ kami masih menjaga kualitas. Tapi tentu saja begini, kami menetapkan standar juga tidak terlalu tinggi ke teman-teman. Tapi ketika naskah itu bagus, misalnya dari sisi ide cerita, tapi eksekusi penulisannya kurang bagus, maka itu kerja beratnya editor.
Nah, editornya ini salah satunya ada Ica nih. Ketika dia mengedit naskah yang berat-berat, ya biasalah kita, aduh ini pusing naskahnya begini, tapi idenya bagus. Kita biasanya akan ribut naskah ini dipertahankan atau enggak gitu-gitu. Jadi nggak semua naskah di Bookworker bisa diterbitkan dengan melalui tantangan-tantangan menulis yang kita bikin gitu. Jadi apalagi yang berbayar gitu ya, kita harus bersikap lebih profesional gitu untuk menjaga sebetulnya ya ini standar kualitas kami gitu. Kalau itu dianggap mahal misalnya, ya prinsip bisnisnya juga tidak murni bisnis ya. Dalam arti kita masih punya jiwa sosial yang ingin mendorong masyarakat untuk bisa menulis dan menerbitkan buku. Kalau untuk tanya harganya berapa, silakan DM, Pak. Ya, itu juga kemarin pas yang RWC ya, Ramadan Writing Challenge, aku juga nggak keterima, makanya pas di situ wah ini emang nggak main-main nih. cuma lolos buat PP doang. Ini sebenarnya setelah itu ya, Levi ya, setelah itu aku mulai coba ya itu ya keroyokan lain adalah Ya, beberapa. Sebenarnya pengen tahu kayak gimana gitu. Emang ini lagi ya. tren atau apa gitu. Kok ada yang Ya, gampang lolos, ada yang itu tuh. Oh, ini ya, tahu ya, bedanya yang ya serius sama yang enggak. ya. Yang gitu. Nah, saya juga pernah ikut, Mai. Jadi adalah satu komunitas merangkap penerbit, merangkap percetakan gitu ya. Hmm. Ketika mengumumkan nulis bareng tema apa, saya iseng-iseng ikut. Hmm. Karena gratis, saya coba gitu ya. Semua naskah diterima. Padahal pasti ada kesalahan typo, ada kesalahan apa. Karena saya cuma menulis dalam waktu 30 menit. Jadi begitu ngelihat tema itu, saya bisa nulis nih. Langsung saya buka laptop karena udah mau tidur ya. Saya buka laptop, saya nulis 30 menit. Saya lupa berapa karakter ya. Kalau nggak salah sekitar 2 halaman. Terus langsung saya kirim. Dan itu diterima. Ternyata saya perhatikan pola bisnisnya. Begitu saya masuk ke grup WA-nya segala macam, kita dipaksa beli buku harganya 150.000. Oh, mahal banget. Nggak tahu Iya, kalau dan ini saya pikir pengalaman kemarin sih kayaknya nggak semahal gitu kalau yang di beberapa ikut. memang tidak diwajibkan, tapi ketika membeli seharga buku yang sangat mahal, saya jadi berpikir, oh ini ada kepentingan bisnis komunitas ini yang ditopang di belakang komunitas ini, embel-embel komunitas ini ada penerbit, ada percetakan yang harus mereka biayai, dan itu rutin gitu ya. Mungkin 2 minggu sekali atau seminggu sekali ada selalu program menulisnya gitu. Apakah itu nggak apa-apa ya, sah-sah aja ya, toh banyak yang mau dan nggak ada yang komplain gitu ya. Kali Kalau buat saya melihat newbie bisa untuk memotivasi diri sih. Kalau bagi, ya tapi kalau yang udah level advance nggak tahu deh. ya artinya saya melihat animo masyarakat untuk menulis dan menerbitkan buku itu sebetulnya tinggi. Cuman memang harus difasilitasi tadi. Kalau kami kan tidak hanya asal terbit, tapi juga punya standar kualitas yang kami tetapkan. Gitu. Nggak usah teman-teman yang baru masuk terus kemudian naskahnya kami tolak. Ada juga loh teman-teman yang kita udah kenal lama nih. Naskahnya juga tidak semuanya kita ambil. Karena kita betul-betul baca satu-satu tanpa nama gitu ya. Tanpa kita abaikan nama penulisnya. Misalnya Mbak Dina nih, saya kenal gitu kan. Saya lihat bacanya, aduh nggak enak kalau nggak ditolak. Nggak begitu. Tolak aja. Walaupun Profesional. dia sudah menulis buku. Betul, walaupun dia sudah menulis buku ya. Ini mohon maaf gitu ya, mungkin buat teman-teman yang lain, ngerasa kan gue udah nulis buku dan menerbitkan banyak buku segala macam. Tapi kalau tulisan kamu jelek gitu kan, menurut kami jelek, ya nggak kami terima. Silakan nanya kenapa naskah ini nggak diterima. Kita bisa jelasin. Karena kami ada sidangnya gitu ya, sidang naskahnya gitu. Kenapa naskah ini idenya bagus gitu. Kita sering berantem lah gitu. Enggak, ini tulisannya bagus, coba deh baca di sini. Ini agak jelimet nih gini, ini begini, ini enggak unik, ini biasa, ini pasaran, ini cara berceritanya begini begitu. Kita biasa berdebat kayak gitu juga gitu. Karena ngapain dicetak kalau misalnya hasilnya jelek gitu. Nah, kemarin misalnya ada juga salah satu peserta yang ya terlihat sering menulis misalnya. Ada naskahnya oke gitu. Jadi kita editnya sampai substantif editing. Itu tingkatan tertinggi dari level editing. Jadi secara substansi naskahnya kita rombak. Ada 2 cerita, kita gabung ceritanya, kita rapikan, urutkan tanpa menghilangkan style menulisnya si penulis ini gitu.
Sampai segitu loh kami memperlakukan naskah itu. Jadi kalau teman-teman beli buku-buku keluaran Booksworker, mudah-mudahan tidak kecewa dan juga bisa membantu uang kas Booksworker lah gitu untuk kegiatan yang selalu gratis dan sosial itu. Kalau mau jadi volunteer caranya gimana tuh? Jadi volunteer nggak ada paksaan, nggak ada apa ya, komitmen aja. Misalnya gini, kita terbiasa berkomunikasi, misalnya saya bisa nih bantu proyek ini, tapi di sisi lain saya nggak bisa nih misalnya, itu nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kok yang begitu, ada juga yang mau rutin, ada juga yang menawarkan diri, Mas saya bisa jadi proofreader. Oh ya, nanti kita akan hubungi gitu. Mas, saya bisa bantu di apa gitu. Itu biasanya akan kita hubungi gitu. Jadi kalau ada yang ingin jadi relawan atau keluarga besar pengelola misalnya, bisa menghubungi saya atau nanti DM di Booksworker gitu ya. Kita bisa kontribusi apa, misalnya desainer kah, desainer untuk cover-cover kami gitu ya. Terus kemudian jadi editor kah, sah-sah aja yang bisa segala macam. Karena kami basisnya juga online ya, nggak perlu ketemu dan dalam grup aja komunikasinya gitu. Jadi kegiatan-kegiatan kita online koordinasi bisa dilakukan dengan mudah. Kalau memang lagi sibuk gitu ya, ya bilang aja kita lagi yang bagian ini waktu ini nggak bisa dulu misalnya. Semua dikomunikasikan lah kuncinya, sehingga teman-teman yang lain bisa mengerti dan bisa mengambil alih. Gitu. Ini karena yang sosial ini kan nggak ada yang bayar. Ya, ini bentar jawab pertanyaan. Itu ada yang nanya, ingin lihat buku-buku produknya, ada itu ada Instagramnya kan ya? Ya, coba dilihat di saya ketik aja ya. Oke. Terus, oh ya, ntar aku pengen tahu itu yang Kinaraya itu arah-arahnya sociopreneurship atau murni profit nih? Pertanyaan bagus. Pinginnya memang murni profit, yang bisa menopang, yang sebagian keuntungnya didonasikan untuk Booksworker. Jadi memang prinsip bisnisnya jelas, prinsip gerakannya jelas. Oh, terpisah. Booksworker jelas murni sosial lillahi ta'ala gitu. Nah, Kinaraya pengennya jadi sebuah entitas bisnis, perusahaan. Walaupun nanti ada klausul sekian persen keuntungannya akan didonasikan untuk kegiatan literasi itu. Pinginnya begitu, tapi kita awal-awal ini karena belum ada badan hukum, ya kita masih belum terlalu kereng gitu ya untuk sisi bisnisnya. Karena lagi ngetren nih sociopreneurship. Banyak banget yang pada cover buku ya, saya lagi nggak pegang ya, ada di perpustakaan. Nanti kalau nggak gini aja, kirim DM direct bisa dilihat di ini dilihat di Instagram Booksworker atau di Instagram saya Pak Budianta, di Instagram The Avianto bisa dilihat cover bukunya. Oke, nah tinggal berapa menit lagi? Ntar dulu lihat jam. Waduh, ini biasanya terakhir sampai jam 9, berarti 15 menit lagi lah. Nah, biar nggak kelamaan juga, udah malam. What's next nih, Luf? Maksudnya what's next tuh, ya mungkin impiannya udah pada tercapai ya, impiannya Lufti. Nah, apa nih yang rencana mau nah ini makanya ini masa depan sekarang. Apa yang ingin direncanakan atau merawat yang udah ada aja? Ya, nextnya saya pingin lebih banyak yang terlibat di Booksworker sebagai gerakan yang lebih masif, lebih besar jangkauannya. Saya pingin kerjasama dan kolaborasi. Jadi kalau komunitas itu atau kerja-kerja sosial, dia harus lebih banyak kolaborasi. Sebenarnya kami sedang mulai membagi tugas lebih rigid lagi. Ada yang mengelola media sosial, ada yang mengelola grup WhatsApp, ada yang mengelola engagement-nya, ada yang mengelola proyek-proyek menulisnya. Nah, saya ingin lebih banyak menjaring kerjasama dengan komunitas lain atau organisasi lain.
Jadi biar lebih level up ya, organisasi ini lebih berkembang dan teman-teman lebih banyak ilmu menyerap dari penulis-penulis senior atau penulis-penulis yang lebih baik di luar sana kan masih banyak, bukan cuman taunya teman-teman Lufti atau orang-orang teman-temannya Lufti gitu. Penulis-penulis di luar masih banyak yang lebih canggih yang ingin kita hadirkan untuk teman-teman ini gitu. Jadi pinginnya begitu gitu. Jadi pinginnya lebih banyak berkolaborasi itu sih. Nah, kalau secara pribadi, what's next? Itu kan secara komunitas. Lanjut S3. Pribadi pengen jadi full time writer. Emang belum? Oh iya belum ya full time writer. Tapi pekerjaan di kantor bukannya writer juga? Iya, bukannya writer juga? Enggak. Iya, artinya pengen full time ya. Pengen setiap harinya itu menulis dan melahirkan buku lebih banyak lagi. Ya pengennya kayak Mai lah, resign dan full time. Itu bukan resign, berhentikan aku. Oh, berhenti. Diberhentikan. Ya pengennya gitu, Mai. Jadi dengan hormat. Ya, pengennya gitu, cuman kayaknya nih akan ada kesempatan itu, pengen coba jadi full time writer gitulah. Saya tahu itu dunia itu tidak menyenangkan, jalan sepi gitu, tapi ya kalau ditanya keinginan ya dari dulu pengennya itu gitu, pengen nulis sarungan, makan pisang goreng sambil menikmati hujan gitu kan, nggak macet-macetan gitu. Dan kuliah lagi sih, Mai. Ambil terkait itu juga penulisan, jurnalistik lagi dong. Ada keinginan itu. Komunikasi ya, lagi dong. Creative writing di luar negeri kan juga ini ya, sangat berkembang ya. Bikin jurusannya di sini, prodinya. Ya, belum ada. Ya harusnya ya. Belum ada di sini sekarang. Iya. Terus apa ya? Nah, ini ada gimmick dikit. 3 kata yang mencerminkan Lufti apa? Ini tiap narasumber ditanyain. Contoh, misalnya kreatif, inovatif, apa gitu. Spontan. Terus, 2 lagi? Apa ya? Berani. Are you sure? Ntar di itu loh. Spontan. Apa ya, Cak ya? Apa ya, teman-teman? Berani ntar di itu. Oh, ini well prepare ya. Well prepare. Spontan. Sepi. Saya nggak suka berisik gitu, sebenarnya nggak suka keramaian gitu. Jadi, kirain karena tadi filosofinya apa menulis jalanan apa ibarat menulis jalan sepi apa. Terus habis itu 3 kata yang mencerminkan Indonesia. Kalau ingat Indonesia muncul 3 kata tersebut. Sedih. Lebih kalau ngelihat dari yang kondisi belakangan ini lebih banyak sedih, kasihan gitu, iba ya, yang kayak gitu. Bukan itu ya, kalau misalnya itu kan kalau realitas saat ini ya. Kalau misalnya orang nyebut Indonesia beragam lah atau apa kayak gitu. Cinta lah yang jelas. Apa ya, Mai? Bingung. Ini serba dadakan. Nah itu tadi saya agak kalau mendadak itu kadang-kadang pengennya well prepare ya, dipersiapkan gitu. Tapi tadi juga pengen menyiapkan sesuatu, enggak lah, ini kan dadakan lah apapun pertanyaannya. Ini kayaknya pada terpengaruh sama konsep dadakan. Kemarin juga yang pas kapan tuh narasumber Pak Direktur Komunikasi BI adalah itu juga ini serius dadakan, iya. Ya udah ikutan deh. Sebenarnya itu konsepnya tuh challenge juga sih, challenge buat saya yang nyiapin sama challenge yang buat ntar jawab pertanyaan. Maksudnya kadang-kadang kan kalau dihadapkan dengan challenge itu kreativitasnya muncul kadang-kadang, tapi nggak semua orang. Nah ini ada yang nanya ya, kok kenapa nanya ke saya? Tolong di share judul bukunya yang udah terbit. Nanti nanya ke Mas Lufti langsung ya, karena saya newbie. Mas Lufti tuh yang banyak nerbitin buku gitu. Iya, di Instagram saya sih ada ya, saya pajang beberapa yang sudah terbit. Terakhir juga yang juga berkesan ini, saya lupa, ada cerpen yang tahun lalu saya itu terbit dari
programnya Kompas. Jadi Oh, bukan saya ikut perjalanan luka. pelatihan. Bukan, judulnya Pandemi. Ada di cover di Instagram saya. Jadi itu terbit oleh kerjasama Kompas dan Galeri Indonesia Kaya. Mereka bikin pelatihan menulis, workshop, ya, pesertanya juga diseleksi. Jadi seleksinya lucu. Harus ngirim cerpen dulu gitu. Nah kebetulan saya baru nulis satu cerpen yang saya terbitkan bersama Golagong. Jadi naskah itu saya kirimkan dan alhamdulillah saya kepilih menjadi 50 peserta. Dan dari 50 peserta itu disuruh nulis dalam waktu 2 hari. Workshopnya Sabtu Minggu, Minggu harus sudah selesai naskahnya. Dan naskah saya kepilih lagi jadi 20 yang diterbitkan gitu. Nah itu juga berkesan karena saya baru di dunia fiksi, baru belajar dan mendapat apresiasi dari redaktur sastra Kompas dipilih. Itu kan juga apresiasi lah yang saya ingat gitu loh. Oh iya ternyata saya diberi kesempatan untuk bisa masuk dalam 20 besar itu. Itu gratis, nanti teman-teman bisa cari ya kumpulan cerpen berjudul Pandemi. E-book itu di atau buku? Masih e-book, jadi mereka gratiskan itu. Ada wacana untuk diterbitkan cetak, tapi karena donaturnya dari, saya lupa ya, ada satu perusahaan rokok yang mensponsori kegiatan itu sedang dimintakan izin kayaknya. Jadi mau dicetak rencananya. Kita sih yang penulis-penulisnya pengen dicetak ya, karena pengen megang buku fisiknya ya. E-book itu ceritanya saya lihat wah lebih bagus dari yang saya bikin, tapi alhamdulillah saya bisa bersama mereka juga gitu. Tapi tetap ya, buku itu walaupun ada wacana tentang sekarang udah modelnya digital, tetap lebih enak pegang buku sih ya. Iya, betul. Untuk buku memang ada kekuatan magis sendiri ya. Ketika kita megang buku, beda dengan majalah dan koran ya. Iya, udah pada yang hari itu selesai sudah gitu. Makanya majalah dan dan koran kan media cetak mati gitu ya, atau menurun lah oplahnya. Beda dengan buku memang. Walaupun dia juga mungkin mengalami pergeseran. Sekarang harus dijual dua ya, harus ada e-book dan ada cetaknya. Tapi kebanyakan anak-anak yang sekarang pun juga banyak juga yang sudah mulai terbiasa digital ya, baca e-booknya. Tapi sebagian orang yang sudah menikmati baca dengan buku, dia akan lebih juga menikmati ketika dia pegang buku gitu. Makanya untuk kasus buku kayaknya agak beda ya dengan media cetak. Nah, terus nih 2 pertanyaan terakhir, udah malam soalnya, nggak enak juga sama Luftian keluarga. Nah, ada nggak saran atau wejangan buat penulis muda, penulis newbie tepatnya? Kalau dibilang newbie, saya juga newbie lah. Saya banyak belajar dari teman-teman juga. Kalau untuk teman-teman yang baru mau mulai belajar nulis atau menerbitkan buku, saran saya satu, cari komunitas yang bikin kamu nyaman. Dari situ ketika kita nyaman, kita akan lebih mudah belajar. Belajar menulis, belajar hal-hal lain gitu ya. Kemudian setelah itu, cari orang yang kamu percaya untuk membaca karya pertama kita. Saya punya pembaca pertama, salah satunya Ica. Jadi setiap saya nulis cerpen, biasanya saya akan kasih dia. Karena dia sudah jauh lebih lama menulis fiksi ya. Saya akan kasih dia dan saya akan minta komentar dia. Kalau dia bilang keren bro, berarti yang saya perbaiki tinggal sedikit. Walaupun ada typo misalnya atau ada jalan cerita yang ada yang kurang pas, tapi overall bagus, itu akan lebih mudah. Tapi ketika dia bilang bagian ini nggak logis, bagian ini nggak oke segala macam, ya kita harus bisa belajar menerima masukan dan kritikan untuk memperbaiki itu dan jangan berhenti belajar ya. Saya malah selalu merasa newbie gitu. Ketika saya menulis saya nggak ngerasa paling bisa. Jadi saya selalu nanya ini gimana. Ketika Ica bilang oke, misalnya atau pembaca pertama kita bilang oke, baru saya kasih ke orang-orang lain gitu ya. Saya akan terima, saya akan lihat kalau dari pembaca awam akan seperti apa responnya. Kalau pembaca pertama, orang yang biasanya ngerti gaya tulisan kita seperti apa dan pembacaan dari sisi teknis, substansi cerita. Tapi kalau dari awam, hanya akan dari sisi selera dan
kira-kira lu mau beli nggak naskah kayak begini gitu. Jadi saya punya teman-teman di lingkaran pertama yang apa namanya menjadi pembaca pertama saya. Dan saya juga nggak berhenti belajar, nggak hanya di Books for Care ya. Saya pada kelas menulis yang kira-kira saya bisa ikutin, saya akan ikut, dan materi-materi itu saya kumpulkan dan rencananya akan saya share secara berkala ke teman-teman gitu. Sehingga ilmu itu mengalir, nggak hanya ada di saya gitu, tapi juga teman-teman yang lain gitu. Terus Dan salah satu bocorannya adalah Kinaraya akan bikin kelas menulis online. Iya. Tapi insya Allah awal-awal gratis untuk para teman-teman komunitas. Oke deh, ditunggu. Terus ini nih, dua lagi ya. Yang satu, apa namanya, tantangan apa sih yang paling, bukan terberat ya, ya mungkin tantangan yang biasanya dihadapin dalam mau bikin tulisan agar diterbitkan jadi buku, itu satu. Terus yang terakhir banget, quote favorit ada kah? Atau penulis favorit? Ada. Dah. Ya, pertanyaan pertama, tantangan terberat untuk buku diterbitkan. Diri sendiri tantangannya. Hah? Iya, diri sendiri. Saya harus mengatur kesibukan bekerja office hour, daily, dan kesibukan lainnya di dunia literasi. Dan juga harus punya waktu untuk menulis, menghasilkan karya. Jadi menyeimbangkan itu yang cukup sulit. Tantangan terbesarnya ya komitmen. Kita punya cukup komitmen nggak untuk itu? Nah, saya punya komitmen untuk menerbitin kumpulan cerita saya ini bulan depan sebenarnya, pas ulang tahun gitu. Tapi kayaknya molor karena kemarin itu sempat off kan ya, sakit sebulanan itu. Yang kedua, quote penulis favorit ya. Quote sama penulis favorit. Penulis favorit sebenarnya kalau sekarang itu saya suka Di Lestari, suka Lila Hudori, suka Andrea Hirata, mulai lebih suka saya Di Lestari. Jadi ya sama ini yang nulis 86 itu siapa ya? Lupa saya. Ya dua itulah paling yang paling menempel penulis Indonesia ya Di Lestari dan Lila Hudori. Kalau quote favorit ini bikinan saya sendiri kali ya. Ya bikin sendiri juga apa-apa. Iya. Tidak perlu menunggu sampai menjadi penulis hebat untuk bisa berbagi. Jadi awalnya kadang-kadang saya ketika menggerakkan program Books for Care gitu ya, kadang-kadang ada bisikan-bisikan, emang lu siapa sih? Bukan penulis hebat juga gitu kan. Udah sok-sokan bikin komunitas, bikin sharing-sharing penulisan, bikin ini itu, lu siapa gitu. Tapi hati kecil lagi bilang, ya kan nggak perlu nunggu sehebat penulis yang mendapat Nobel sastra gitu ya untuk bisa berbagi gitu. Karena apapun yang kita miliki nanti pasti akan dimintakan pertanggungjawaban kan. Jadi ya udah mulai aja. Toh pada akhirnya Allah akan memberikan jalan dan akan memberikan kemudahan gitu. Gitu Mbak. Jadi jangan sampai menunggu hebat untuk bisa berbagi. Jangan tunggu kaya untuk kita bisa bersedekah gitu. Ya. Paling nggak kalau belum kaya bisa ilmunya ya dibagi-bagi. Nah terus ini ada nih Riza Mubarok nih juga dia lagi inisiasi itu jadi aku ikutan juga soalnya. Jadi kayak mengibaratkan tokoh dibikin jadi misalnya namanya kalau nggak salah Budi. Nanti kayak dia ketemu dengan tokoh yang lain tapi bercerita tentang pengalaman itu. Jadi tantangannya kayak gitu, pengalaman seseorang. Jadi pengalaman kita di-convert jadi cerpen, bukan cerpen. Ya, semacam cerpen fiksi, kalau yang tidak apa adanya fiksi atau non fiksi. Nah, fiksi. Nah, nanti mungkin kita nih kolaborasi berdua nih. Riza boleh. Oh iya, teman-teman masih ada yang mau bertanya? Mungkin 3 pertanyaan kali ya. Kalau masih ada, udah malam soalnya.
udah jam 9. Nah, pas banget. Kalau ada tadi pertanyaan lagi. Kalau nanti sharingnya insya Allah ada rekamannya di IGTV, bisa dilihat. Kemudian kalau misalnya yang tadi telat baru join, ada pertanyaan? Di situ muncul nggak, Vi? Muncul. Ada pertanyaan nggak di situ? Ada beli Tokopedia untuk sementara bisa hanya menghubungi teman kami yang mengurusi penjualan, Pak. Jadi untuk buku-buku Books for Care masih ditangani oleh Books for Care sendiri. Kita belum ada tenaga untuk yang melalui penjualan online via marketplace gitu ya. Ada lagi? Kemudian apa lagi? Mungkin dua lagi. Ngomong-ngomong 1 bulan atau 1 tahun menghasilkan berapa judul? Kalau saya sendiri, Pak, tahun ini belum buku solo ya. Rencananya memang ada 1 atau 2 targetnya menerbitkan buku solo. Tapi sampai bulan 7 ini ada yang ngaret nih dari target sendiri. Tapi kalau buku antologi dari Books for Care tahun ini saja sudah ada 1, 2, 3. Ada 3 yang sudah terbit. Jadi 1 pada 1000 bulan itu yang dari Ramadan Writing Challenge. Ada lagi yang memeluk harapan, kumpulan cerita pendek tentang harapan. Dan ada lagi kami kolaborasi dengan Rumah Produktif Indonesia, itu bikin tentang pandemi juga gitu, tentang WFH, working from home ya. Ada 3 buku. Kalau nanti dari Lockdown Writing Challenge ini banyak yang bagus, kita juga mungkin akan bukukan ya. Jadi itu tadi komitmen teman-teman adalah bukan semua tantangan harus jadi buku, tapi kita lihat dulu naskahnya. Kalau memang bagus, kita akan bukukan gitu. Tapi kalau enggak ya enggak. Jadi enggak serta-merta mentang-mentang self publishing sekarang lagi marak, kita semua kita bukukan, enggak juga gitu. Sudah merasakan. Jadi biarlah dia Iya gitu. Jadi kita juga melatih teman-teman untuk mencapai standar yang kita harapkan. Kalau dia bisa memberikan lebih dari itu, alhamdulillah, berarti nanti dia akan siap ke penerbit mayor gitu. Mungkin kalau boleh saran tambahin ini, Vi, kalau misalnya ditolak, tapi kalau ada waktu sih ya, alasannya apa gitu. Iya, jadi pembelajaran. Kan? Iya, jadi ada pembelajaran, apalagi buat newbie kayak aku gitu. Biar tahu bisa. Nah, itu mungkin jarang ya dilakuin kalau ada apa. Kalau enggak mungkin besok-besok Books for Care ngadain sesi ini. Energinya gede, Mas. Enggak, ngadain sesi sharingnya beda, enggak kayak gini doang, tapi ada sesi kan kalau desain forumnya ya. Dulu aku sempatnya teman-teman tuh bawa karya, teman-teman mahasiswa bawa karya terus dikomentarin sama praktisi. Nah, kalau ini mungkin kalau tulisan nggak harus pas itu. Ntar bisa kolaborasi sama buku ya. Komunitas buku. Boleh. Oke, ntar deh. Boleh. Ya, ide yang bagus tuh. Jadi memang kita kemarin juga berpikir format sharing kita gimana ya, lewat WA, lewat grup gitu ya, atau lewat Zoom gitu. Cuman ternyata khawatir kalau via Zoom yang datang sedikit dan rekamannya agak sulit kan. Tapi kalau di grup WA, akhirnya kita pisahkan yang live Instagram formatnya seperti apa, yang di grup WA seperti apa gitu. Tapi yang di LWC udah nih, katanya Mbak siapa namanya tadi? Di LWC aku udah kasih catatan, Mbak Ica. Wah, berarti saya yang rugi. Berarti energinya, energinya lagi ada tuh. Energinya teman-teman lagi ada tuh. Tapi biasanya gitu kan, naskah itu nggak cuma kita upload di web kinaraya.com aja, tapi juga ya kalau ngasih catatan gitu berarti teman-teman lagi banyak energinya tuh. Nah, ada Mbak Mini loh, Oh, itu ada bisa jadi teman kuliah kita. Iya, bentar. Iya, barusan aku lihat. Kalau bisa dijadiin itu loh, apa namanya? Bukan ide bisnis, kan ada konsultasi, ada ngajar di Kinaraya. Nah, ini yang satu inkubator atau apa ya istilahnya ya? Kalau iya. Nah, ketebak lagi nih, Cak. Ya memang akan ada program itu ya, program asistensi penulis ya. Nah, cuman kita memang lagi menggodok konsepnya. Nah, trialnya ketebak deh di sini deh.
trialnya di ini, trial programnya di Books for Care. Kalau misalnya ternyata Ya. apa namanya tanggapan publik ya oke, banyak yang itu baru deh yang per total free, selanjutnya terserah. Awal-awal free gitu. Ya, Kalau free ya, ntar ya. kabar-kabarin ya Malah ikutan. kita udah ada yang mau bayar, apa, Mai? Oh, Sudah ada oke. yang mau bayar. Jadi ada yang udah kontak, eh, asistensi berapa? Gitu. Wah, ntar dulu kalau di Bookmarket pasti gratis. Tapi Hmm, kalau Kinaraya pasti bayar gitu. Nah, jadi memang formatnya ini lagi kita pikirkan untuk Kinaraya hasil dari pelatihan dan sampai asistensi. Tapi itu yang berbayar kan. Nah, format Bookmarket ini lagi kita pikirkan gimana caranya gitu. Ada, oke. insya Allah ada. Ya, ya udah kan ya. Masih ada lagi yang bertanya? Satu lagi udah nggak ada ya? Masih ada nggak, Vi? Di sini nggak kelihatan soalnya. Oh, Udah nggak ya? ada sih, udah semua. Oke. Oke deh, kalau gitu mungkin untuk sesi hari ini dicukupkan sampai di sini aja. Terima kasih kepada Lufti yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing. Kepada teman-teman yang masih mantengin sampai sekarang, terima kasih udah mantengin. Nah, terus mungkin ya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan tadi selama sharing session kali ini. Sekarang sudah jam 9:07, udah malam juga. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi saya tutup wabarakatuh. ya. Ya, Sampai makasih berjumpa banyak di ya, Mai. sama-sama, makasih. Sampai jumpa di next ngobrol dadakan.